Halo anak-anak kelas 9, selamat datang di pembahasan materi kita hari ini. Pernah kepikiran gak sih gimana cara kerja di balik teknologi-teknologi canggih yang kalian pakai setiap hari? Nah, hari ini kita bakal menyelam lebih dalam dan membedah rahasianya lewat dunia berpikir komputasional, khususnya tentang struktur data graf. Ini bukan sekedar teori membosankan yang ada di buku cetak ya, tapi ini adalah mesin penggerak sesungguhnya dari dunia digital kita. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, mari kita langsung bedah ini. Coba kalian perhatikan gambar bola dunia dengan garis-garis koneksi yang saling menyilang itu. Pernah ngebayangin nggak gimana media sosial bisa tahu dan merekomendasikan orang yang mungkin kalian kenal dengan super akurat? Atau gimana aplikasi peta di HP kalian bisa secepat kilat nemuin rute paling singkat dan bebas macet buat pergi ke sekolah? Rahasianya itu sebenarnya ada pada garis-garis tak terlihat yang menghubungkan dunia kita lewat data. Semua keajaiban sehari-hari itu beroperasi pakai fondasi kuat yang kita sebut sebagai graf. Peta jalan belajar kita hari ini terstruktur dan sangat jelas. Pertama, kita bakal kenalan dan memahami konsep dasar dari graf itu sendiri. Kedua, kita akan membedah anatomi utamanya, yaitu simpul dan ruas. Ketiga, kita bakal lihat apa sih perbedaan mendasarnya dengan struktur lain yang bernama tree. Dan puncaknya, kita akan mencoba memodelkan masalah di dunia nyata ke dalam bentuk visual graph. Sekarang, mari kita luruskan dulu. Apa sih sebenarnya struktur data graph itu? Gini, bayangkan kalian lagi bikin daftar piket kelas atau daftar belanja. Tulisannya kan turun lurus ke bawah ya, dari nomor 1, lalu 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya daftar linier. Rapi, berurutan, tapi ya sangat terbatas. Nah, graf ini beda. Graf adalah struktur penyimpanan data yang dipakai buat merepresentasikan hubungan antar objek yang jauh lebih kompleks. Graf memungkinkan hubungan banyak ke banyak, alias many to many. Kenapa ini penting banget? Karena di dunia nyata, kayak jaringan pertemanan atau rute jalanan yang saling bersilangan, hubungannya itu nggak pernah cuma satu garis lurus yang sederhana. Mari kita bedah anatomi pertama dari graf ini, yaitu simpul, atau kalau dalam bahasa komputernya sering disebut node. Simpul ini ibaratnya titik-titik kumpul utama. Dia mewakili objek nyata yang nantinya bakal dihubungkan satu sama lain. Wujudnya nggak baku loh, bisa macam-macam tergantung ceritanya. Misalnya di media sosial, simpul ini merepresentasikan akun atau profil kalian. Kalau di sistem transportasi, simpul bisa berarti halte bus atau kota tujuan. Bahkan di kasus tertentu, simpul bisa mewakili kondisi fisik hewan. Intinya, ingat aja kalau simpul itu adalah siapa atau apa yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, kalau ada titik objeknya, tentu harus ada garis yang nyambungin mereka kan? Itulah bagian krusial kedua yang kita sebut sebagai ruas atau edge. Ruas ini adalah garis penghubung antar simpul. Tapi perhatikan deh, ruas ini terbagi jadi 3 jenis. Pertama, ruas berarah yang ditandai dengan satu panah tajam. Ini artinya hubungannya cuma berlaku satu arah. Contoh simpelnya, kalian follow artis di sosmed, tapi si artis belum tentu follow back kalian. Kedua, ruas dua arah, panahnya bolak-balik. Ini ibarat dua orang yang udah saling berteman atau mutualan. Dan yang ketiga, ruas bernilai atau weighted edge. Ruas yang ini spesial karena dia bawa angka atau nilai kuantitatif. Misalnya bawa informasi jarak antar kota atau waktu tempuh. Biar teorinya nggak cuma ngawang-ngawang, mari kita lihat langsung aplikasinya di ilustrasi jaringan pertemanan ini. Coba fokus ke simpul yang mewakili akun individu. Ada Bima, Hasan, Ayu, Roni, dan Sarah. Sekarang perhatikan garis panah merah dari Bima ke Hasan. Itu adalah contoh paling nyata dari ruas berarah. Sistem mencatat bahwa Bima mengikuti Hasan. Tapi coba bandingkan dengan interaksi antara Hasan dan Ayu. Ada panah tebal warna hijau yang bolak-balik. Jelas itu adalah ruas dua arah, yang artinya Hasan dan Ayu itu saling follow. Begitulah cara program komputer memetakan betapa rumitnya jaring interaksi sosial kita sehari-hari. Dan ini secara berlian mengilustrasikan konsep ruas bernilai yang sempat kita bahas tadi. Konsep ini bekerja super keren di peta transportasi dunia nyata. Di peta rute Pulau Jawa ini, setiap garis yang menghubungin kota-kota itu punya nilai atau weight. Coba perhatikan area yang diperbesar itu. Jalur dari Jakarta menuju Bandung disematkan angka 150. Angka ini bukan pajangan acak loh.
Angka ini mewakili jarak fisik di dunia nyata, yaitu 150 km. Dengan nyusun data kayak gini, kecerdasan buatan di aplikasi peta bisa langsung ngitung total jarak secara otomatis kalau kalian mau road trip dengan rute paling efisien. Mungkin dari tadi kalian yang kritis udah mikir, terus bedanya graph sama struktur data tree atau pohon itu apa dong? Nah, perbedaan absolutnya ada di sini. Struktur data tree itu sifatnya sangat kaku dan hierarkis. Dia cuma punya satu akar atau root di paling atas dan aturannya ketat. Satu simpul anak cuma boleh punya tepat satu induk di atasnya. Dan yang paling penting, di dalam tree itu dilarang keras ada siklus. Kalian nggak bisa muter balik ke atas. Tapi sebaliknya, lihat struktur data graph. Graph itu bebas banget, nggak punya pusat hierarki. Siapapun bisa terhubung sama siapapun. Dan pembeda terbesarnya, graph sangat mengizinkan siklus. Panahnya bisa muter tanpa henti, dari satu, kedua, ketiga, balik lagi ke satu. Jadi kapan kita pakai graph? Tentu saja saat kita ngadepin data dunia nyata yang terhubung secara kompleks dan acak. Terus, buat apa repot-repot belajar konsep yang agak matematis ini di informatika? Jawabannya ada di 4 fungsi spektakuler ini. Pertama, analisis jaringan. Perusahaan telekomunikasi pakai graf buat memetakan alur internet atau menentukan rute kabel listrik kota. Kedua, navigasi. Tanpa graf, GPS di HP kalian nggak akan pernah bisa ngasih rute tercepat. Ketiga, sistem rekomendasi. Algoritma toko online yang tiba-tiba nyaranin produk yang cocok buat kalian, itu kerjaan analisis graf yang nyari kesamaan koneksi pembeli. Dan keempat, optimasi. Pabrik besar pakai ini untuk nyari jalur distribusi barang paling hemat, yang ujung-ujungnya bisa menghemat biaya sampai jutaan rupiah. Hal yang paling bikin merinding dari pola komputasi abstrak ini adalah ternyata dia meniru kehidupan kita sehari-hari. Coba deh perhatiin lingkungan sekitar kalian. Peta gang rumah, jalan aspal yang nyambungin rumah ke sekolah atau ke pasar, itu grab. Rantai makanan biologi, di mana rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah, itu juga jaringan grab di alam. Silsilah keluarga besar kalian dari kakek buyut sampai ke kalian, itu struktur grab yang sejati. Bahkan di langit sana, rute penerbangan pesawat antar benua adalah bentuk implementasi grab dalam skala global. Sadar atau enggak, dengan belajar ini kita itu lagi ngebaca pola alam semesta. Oke, teorinya udah sangat matang. Sekarang saatnya kita masuk ke simulasi pemecahan masalah. Mari kita bedah studi kasus 1, misi rute truk sampah. Jadi ceritanya gini, ada satu truk sampah besar yang bersiap di pusat operasi, yaitu TPA. Tugasnya ngambil sampah dari shelter A sampai L. Tapi tunggu, lihat peringatan warna merah itu. Ada kendala serius. Kapasitas bensin truk ini terbatas banget. Truk ini hanya mampu jalan sejauh maksimal 18 km dari TPA. Tugas kalian sebagai analis sistem adalah lacak dengan teliti shelter mana dari A sampai L yang tidak akan pernah bisa dicapai truk ini dari rute manapun tanpa kehabisan bensin. Coba telusuri perlahan garis dan angkanya di layar. Yuk kita hitung dan pecahkan bareng-bareng. Kita mulai dari rute yang paling dekat. Dari TPA langsung ke L jaraknya 5 km, ke K 7 km, ke F 3 km, dan ke H cuma 2 km. Aman banget, karena semuanya di bawah 18 km. Kita lanjut lebih jauh, rute dari TPA ke F, terus dilanjut ke D. Jaraknya 3 ditambah 8 sama dengan 11 km. Masih aman. Kita dorong lagi dari D menuju shelter G. TPA ke F itu 3, ke D itu 8, lalu ke G itu 4. Totalnya 11, tambah 4 adalah 15 km. Tetap aman karena belum nyentuh angka 18. Tapi, coba kalian perhatikan jalur paling luar menuju shelter A. Untuk bisa sampai ke A secara logis, truk harus jalan dari TPA ke F, terus ke D, muter ke C, baru sampai di A. Mari kita jumlahkan pelan-pelan. 3 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5, totalnya 22 km. Karena 22 udah melampaui batas maksimal bensin yang cuma 18 km, sistem langsung memvonis rute ini gagal. Jadi, shelter A terkonfirmasi tidak dapat dijangkau oleh truk kita. Kasus pertama berhasil kita pecahkan. Nah, sekarang kita hadapi teka-teki yang bakal menuntut imajinasi dan logika kalian. Ini dia, studi kasus 2, gedung ajaib. Lihat Amir yang lagi pusing itu? Amir punya misi yang agak aneh. Dia pengen ngubah kucing peliharaannya menjadi seekor kelinci putih. Syaratnya,
Dia harus nuntun hewan itu ngelewatin kamar-kamar ajaib bertanda E, G, dan D. Setiap pintu punya aturan perubahan wujud yang spesifik. Tugas berpikir komputasional kalian sekarang, dari aturan yang ada, bayangkan dan bentuk grafnya di kepala kalian, lalu tentukan urutan pintu mana saja yang harus dilewati Amir supaya kucingnya benar-benar berubah jadi kelinci. Jadi, poin krusialnya adalah kita nggak boleh asal masuk pintu. Mari kita petakan jalur perubahannya. Posisi start kita adalah si kucing. Bisakah kucing langsung masuk kamar E? Jelas nggak bisa. Kamar E cuma nerima kucing yang mau diubah jadi anjing, bukan kelinci. Satu-satunya pintu yang sah buat kucing adalah kamar D. Masuk kamar D, dan keluar-keluar berubah jadi semut. Dari wujud semut ini, rute selanjutnya yang tersedia adalah masuk ke kamar G. Setelah lewat kamar G, semut bermutasi jadi burung. Nah, dari wujud burung inilah kita akhirnya punya jalan masuk ke aturan kamar E yang mengarah ke tujuan akhir kita. Masuk kamar E, dan wujud yang keluar akhirnya adalah kelinci. Kesimpulannya, rute tercepat dan tepat untuk Amir adalah masuk kamar D, lalu ke G, dan terakhir ke E. Gimana? Seru banget kan mecahin teka-teki logika kayak gini? Nggak kerasa kita udah ngupas tuntas materi kita hari ini anak-anak. Poin utamanya sangat jelas. Struktur data graf udah membuktikan dirinya sebagai alat bantu berpikir komputasional yang kelewat hebat. Graf adalah bahasa andalan untuk memodelkan hubungan antar data di dunia nyata. Dengan mengerti graf hari ini, kalian baru aja belajar gimana caranya komputer ngebaca dan melihat koneksi di dunia kita yang super kompleks ini. Tapi, sebelum kita benar-benar selesai, coba kalian renungkan dua pertanyaan ini. Di situasi spesifik seperti apa sih struktur tree yang kaku justru jauh lebih baik dipakai daripada kebebasan sebuah graf? Dan, bisa nggak kalian temukan satu contoh sistem di sekolah kalian sendiri yang bekerja pakai prinsip graf? Terus asah logika kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.